udah lihat kan di depan? Ayo, tebak kita kali ini mau bahas apa? Ya, betul banget. Kita mau bahas tentang makanan sugar glider. Jadi kita mau bahas secara detail. Jadi makanan apa aja sugar glider yang boleh dan tidak, dan yang bagus sama yang direkomend lah ya. Ini aku sharing yang pengalaman dari aku, ini yang aku sendiri pakai di rumah. Nah, lihat ya nih video berikutnya. Nah, seperti itu. Udah lihat kan videonya? Nah, itu persediaan makanan aku di rumah untuk sugar glider kita di rumah. Banyak ya. Ya gitulah, kalau kita di sini memang lebih ngutamain kualitas sugar glider sih. Jadi ya mahal sih ya pasti ada lah. Memang kan banyak yang tanya ke kita gitu, kok kenapa harus begitu banyak gitu, maksudnya apa harus segitu banyaknya persediaan makanan mereka, berapa jenis gitu harus dibeli semua? Sebenarnya sih enggak, cuma di kita sih memang maunya sih ya untuk mereka kita beli yang terbaik lah ya, karena kan namanya asupan tambahan itu seperti itu kan pasti ada nutrisi gizinya tersendiri untuk mereka, jadi pasti ya ujungnya untuk kesehatan mereka juga sih kan. Nah, jadi kali ini aku mau bahas secara detail asupan mereka yang sesuai pengalaman aku di rumah yang aku pakai ya. Nah, oke, sekarang kita bahas yang menu makanan dia dulu ya. Oke, udah lihat ya, itu videonya tentang menu makan utama mereka. Jadi benar, menu makanan mereka itu yang utama itu sebenarnya makanan pokok dia itu bubur sun. Jadi bubur sun itu ya bubur bayi. Aneh ya kadang ya. Jadi kok sugar glider makannya bubur bayi. Jadi kalian harus tahu sugar glider itu kan namanya sugar. Jadi mereka demen yang namanya sesuatu yang manis. Nah, seperti itu. Jadi ini aku mau kasih lihat. Ini yang menu makanan ini yang aku mau kasih lihat ini menu makanan yang kita pakai setiap harinya. Jadi kita suka selingin, jadi bukan berarti itu setiap harinya kita pakai yang seperti itu, enggak. Jadi ini boleh, ini bisa dilihat ya, ini sun. Maaf ya tulisannya terbalik. Jadi ini bubur sun, bisa beli aja di toko-toko supermarket tuh banyak kok. Nah, bubur bayi. Mereknya itu enggak harus sun seperti ini. Jadi bisa Cerelac, Milna, boleh. Apa aja lah itu untuk yang sejenisnya aja bubur sun. Jadi rasanya itu kalau kita di rumah itu pakainya yang suka pakai tuh beras merah dan pisang. Nah, ada juga sih yang penghobi lain pakai yang kacang hijau, ada yang ubi ya. Kalau kita sih nggak pakai, kita yang pakai cuma beras merah dan pisang aja. Nah, seperti itu. Nah, nanti tambahannya itu, nah seperti ini. Ini kita beli di online juga. Ini mereknya Healthy Joy. Ini boleh dicampurkan juga ke dalam bubur sun. Jadi kita suka mixin. Jadi ini sih banyak fungsinya sih. Ini bisa untuk kayak mempertebal bulu, buat ngurangin stres. Jadi buat kesehatan sugar gliders gitulah. Ada yang bilang ini bisa buat vitamin, mineral jadi lebih lengkap. Nah, seperti itu. Nah, ini Nutrition Max. Jadi tambahan-tambahan seperti ini ada banyak sih di marketplace, di toko-toko, nanti bisa di Google aja. Nah, ini kita pakainya itu Nutrition Max. Ini ada di marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, bisa cek aja Nutrition Max. Nah, ada juga yang namanya HPW. Itu nggak tahu sih mirip ini apa enggak. Kayaknya sih beda ya. Tapi aku nggak beli yang HPW sih, jadi aku beli yang Nutrition Max ini. Nah, seperti itu. Nah, ini ada juga High Pro. Jadi ini kayaknya sih ini untuk protein. Ini sih karena masih disegel, belum kita buka karena baru beli. Nah, jadi ini ada multivitamin, kalsium gitu. Ini sih yang pasti sih untuk tambahan multiprotein sih.
Jadi kalau nggak salah ini pas aku beli itu baca-baca, jadi untuk sugar glider yang badannya agak kurus, jadi butuh protein lebih, jadi bisa dicampur ini ke bubur sunnya dia ya, seperti itu. Nah ini juga ada protein mix, sepertinya sih mirip, bolehlah dicoba. Ini sih udah kita coba sih. Nah seperti itu, jadi ini sepertinya sih mirip dengan Nutrition Max ini, cuma mungkin ini proteinnya dilebih tinggiin atau gimana lah. Nah rasanya itu ini juga bisa pilih, bisa banana, bisa beras merah. Nah ini kita juga ada tepung jangkrik. Nah tepung jangkrik ini sih aku cuma kasih sedikit aja dicampur ke bubur sun, karena kan ini punya bau tersendiri kan. Nah seperti yang aku pernah sharing juga tentang susah birahi yang itu seperti itu, yang untuk indukan aku. Nah ini aku pakai untuk semua sugar glider di rumah, termasuk Joy dan indukan. Jadi yang seperti aku share di sebelumnya itu, video itu kan indukan aku nggak suka jangkrik. Jangkrik sih belum pernah coba, tapi dia nggak suka ulet Hongkong yang hidup. Nah yang pejantan yang leo itu, yang belum nonton bisa nonton aja ya videonya, nanti aku kasih gambarnya di sini. Nah seperti itu, jadi ini bisa ditaburkan saja di dalam bubur sunnya dia, nanti dicampur aduk rata seperti itu. Ini bisa cek aja di toko-toko online juga, jadi nggak harus merek ini sih, ini aku merek ini. Nah jadi ini nggak harus merek ini mereknya sih ada banyak, bisa cari aja. Kalau nggak salah sih ini banyak yang dipakai di toko-toko burung sih. Pokoknya cari aja, tanya ke sellernya, cari yang tepungnya itu yang halus, karena kalau nggak salah banyak juga yang jual tapi yang tepungnya agak kasar. Takutnya kalau agak kasar itu kan susah untuk ditelan ke sugar glider kan, karena kan dia hewannya kan kecil. Seperti itu. Ini sih pakainya nggak setiap hari, jadi kita pakainya kayak seminggu itu 2 kali atau 3 kali lah, seperti itu. Jadi kita ini semua menu pokoknya itu kita suka campurin. Jadi kadang ini 1 sendok makan dicampur dengan seperti ini bubur sun. Nah jadi sunnya memang lebih banyak dari ini kan karena untuk protein tambahannya aja kan, seperti itu. Jadi kadang kalau kita pakai ini protein kita nggak pakai, jadi bisa dicampur dengan Nutrition Max, dicampur juga. Nah seperti itu. Nah untuk wadah makan kalian udah tahu lah ya seperti apa ya, kita mau kasih lihat juga sih, siapa tahu ada yang belum tahu, boleh dilihat juga. Nah ini sih kita seperti ini sih, pakai yang di rumah punya aja lah, nggak usah beli kan mahal, buang-buang duit lah. Nah jadi ini kita pakai yang buat cocolan cabai yang kecil. Nah ini yang khusus buat hewan, ini ya namanya mangkok pet bowl yang anti tumpah, tapi untuk yang hewan kecil. Nah seperti itu. Ini ada 2 jenis, ada yang kotak, ada yang bulat seperti ini. Ini sih yang untuk agak lebih banyak lah ya. Jadi kalau tempat makan itu sesuaikan aja dengan jumlahnya sugar glider. Jadi kalau misalnya cuma 1 ekor doang, kasih aja yang kecil gini juga, sampai pagi juga biasanya sih nggak habis. Jadi kalau sugar glidernya banyak, bisa pakai yang lebih besar seperti ini. Oke, seperti itu. Nah, aku mau kasih lihat juga ini susu sugar glider. Jadi kalau di kita, karena kan kita bikin buburnya itu kan selalu bareng dengan yang indukan juga, yang dewasa. Jadi kita suka di dalam buburnya itu, kita suka dicampur dengan susu. Jadi kita campur ini susu itu biasanya jam-jam sore. Nah, jadi ini kita ambil sedikit aja, jadi dicampurkan dengan yang mixan bubur sun tadi. Kalau misalnya sugar glidernya bisa langsung minum susu seperti ini, mereka suka, boleh terpisah. Sebenarnya sih bagusnya terpisah sih, karena kan kalau misalnya ada campuran susu seperti ini, bubur sunnya lebih nggak awet kan, karena lebih takut cepet basi lah, seperti itu. Nah ini sugar glider khusus punya marsupial milk replacer. Nah seperti ini. Ini juga ada glider milk. Nah seperti ini. Ini ada banyak jenis sih, ini masih disegel, belum kita coba pakai. Nah ini juga ada, ini sih wangi banget nih, ini aku rekomen juga sih. Ini bisa untuk tebelin bulu, terus kayak bisa buat kayak sugar glider kurus gitu, ini rekomen sih. Tapi aku nggak rekomen kalau untuk dikasih setiap hari, takutnya yang gen obes bisa jadi gendut banget. Ya namanya kan susu lah ya, kan pasti mengandung yang namanya lemak atau apa.
Cuma ya sugar glider tetap butuh yang namanya kalsium, jadi bagusnya sih dikasih ya, diselingin aja seperti seminggu sekali apa seminggu 2 kali. Kalau di kita sih biasanya hampir setiap hari sih, karena kan kita ada Joy juga kan di sini. Seperti itu. Ini susunya. Jadi ini sama, kalau yang khusus ini bikinnya dengan air biasa, jadi bukan pakai air panas ya. Nah seperti itu sih anjuran dari sellernya sih. Nanti boleh dicek aja tokonya, bisa tanya-tanya aja ya langsung ke sellernya. Nah seperti itu, banyak ya. Ya seperti itulah. Dan ini aku mau kasih lihat juga untuk vitamin. Nah nanti bisa dilihat juga videonya vitamin ini. Nah, vitaminnya kita apa aja itu. Nah, oke, kita bahas untuk sesi vitaminnya. Nah, kita punya ini yang namanya Hello Best. Ini yang pernah kita share juga di bagian yang susah birahi yang waktu itu indukan. Nah, ini fungsinya juga sama untuk vitamin semua hewan. Jadi nggak harus untuk sugar glider, bisa untuk hewan lainnya juga. Nah, seperti itu. Jadi ini yang pasti sih ini untuk kesehatan hewan sih. Jadi kalau misalnya juga, kalau nggak salah sih ini juga ada efek bagusnya juga, kayak seperti sugar glider kan pipisnya itu bau. Nah bisa pakai ini, coba. Kayaknya sih lumayan efek sih ya. Oke. Ini juga ada vitamin. Ini khusus untuk breeding. Jadi ini yang kalau misalnya yang mau mengawinkan, nah yang susah birahi seperti itu bisa cek aja di video sebelumnya yang susah birahi. Bisa cek aja itu detailnya sih, itu asupan tambahan untuk yang susah-susah IP, yang susah birahi, yang seperti itu. Nanti ada di video yang ini ya, nanti bisa dicek aja. Nah seperti itu, ini namanya Hello Breed. Oke, next ya. Ini Hello Health Pro. Nah ini sih tulisnya, ini karena aku baru beli ya, aku belum tes juga sih. Ini buat over grooming dan untuk kesehatan sugar glider. Nah, nih. Siapa nih yang suka over grooming sugar glidernya? Nah, ini bisa untuk cepat pulihin kesehatannya. Nah, nih, Hello Health Pro ya, bisa dicek aja di marketplace. Aku sih belum cobain, jadi belum bisa dikasih tes lebih sih. Oke, next ya. Ini madu. Ini nggak ada brandnya karena udah kita tuang ke pindahin tempat. Jadi madu itu sangat bagus banget untuk sugar glider. Jadi untuk nambahin nafsu makan, jadi untuk kesehatan dia. Jadi kalau misalnya kayak sugar glider yang kayak stres atau misalnya baru adaptasi, kadang kan ada yang mogok makan seperti itu. Bisa dikasih madu. Madu itu kita rekomen yang madu murni. Kalau ini yang kita pakai di rumah itu madu hutan. Madu itu boleh apa aja kok, jadi nggak harus ikutin. Kalau nggak salah sih ada yang bilang madu rasa juga nggak apa-apa sih. Cuma kalau kita sih nggak pakai madu rasa, kayaknya namanya juga ada perasa ya. Kalau kita sih pakai madu murni aja, madu hutan seperti ini. Oke, nanti madunya itu boleh dicampur ke air, boleh dicampur ke makanan dia. Kalau kita di rumah pakainya campurnya setiap kali kita bikin bubur sun, kita campur dengan madu. Rutin, setiap hari, setiap kali bikin bubur sun. Nah itu buat mereka tambahan aja sih. Dan kadang kan mungkin rasa itu kan berubah-berubah. Nah jadi fungsi madu juga untuk bikin rasa makanannya kan juga manis. Mereka pasti otomatis lebih lahap. Seperti itu. Oke, madu udah. Nah ini aku juga baru beli. Ini namanya vitamin SG. Ini sih nggak ada merek ya. Nah tapi ini dalamnya itu mengandung madu juga dan punya kurkuma, vitamin A, D, E. Nah, ntar bisa dicek aja sini ada kalsium juga, ada liver oil. Jadi ini sih kata sellernya kalau yang misalnya sugar glidernya mungkin ada yang sakit atau yang seperti itu, buat vitamin tambahan sih. Jadi ini buat maintenance kesehatan dia, atau yang misalnya lagi sakit juga bisa ditetesin ini. Tapi ini harga sih lumayan ya. Ya bolehlah kalau untuk persediaan sih boleh juga sih ada ini. Nah seperti itu. Jadi kita tuh nggak semuanya ini vitamin kita dijadiin satu. Nah jadi kadang kayak kita seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, jadi ditetesin, jadi gonta-ganti. Kadang kita pakai yang Hello Best, kadang kita tambahin yang ini,
Kalau madu sih kita rutin. Nah, seperti itu. Nah, untuk bagian ini sih menu makanan pokok sih kita udah selesai bahas ini. Nah, jadi aku rekomen itu kalau sangat dianjurkan untuk sugar glider itu buburnya itu jangan kental ya, karena kalau kental itu sebenarnya sih nggak masalah, cuma kalau kental itu takutnya nanti sugar glider itu bisa karang gigi. Nah, lama-lama bisa jadi abses, jadi kayak pembengkakan di bagian mulutnya dia kalau nggak salah. Nah, jadi lama-lama bisa jadi penyakit dan bisa mematikan seperti itu. Jadi rekomen buburnya itu kental menuju encer. Nah, kalau sugar glider dan over grooming, bikinlah bubur sun yang agak lebih encer lagi. Ya, seperti itu tips dari aku. Atau bisa dihentikan, kalau yang over grooming bisa dihentikan dulu buburnya, dikasihkan buah-buahan aja lebih banyak. Jadi bubur sun sih nggak apa-apa lah kalau nggak ada. Yang penting mereka kan makan kan, tetap intinya. Seperti itu. Pokoknya intinya itu bubur sun tidak boleh kental. Ya, itu pengalaman dari aku share ke kalian. Itu penting. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk segi makanan itu selain bubur sun, mereka itu butuh juga yang namanya buah. Nah, itu harus ingat. Jadi nggak cuma setiap hari bubur sun aja. Sebenarnya itu nggak bagus. Nah, ada juga sih yang mungkin ya kurang dana apa gimana gitu lah ya. Jadi mereka nggak pakai asvitamin juga, nggak ada susu. Jadi mereka sugar glidernya cuma pakainya bubur sun aja, itu sebenarnya nggak bagus sih. Jadi aku rekomen untuk kalian yang mau pelihara sugar glider harus ingat. Jadi mereka butuh yang balance lah ya, balance diet. Jadi harus sebenarnya bubur sun itu makanan pokok, mereka tuh sebenarnya cuma butuh 1 kali aja sehari, itu juga nggak masalah. Karena siang hari begitu mereka juga banyak kan tidur, karena kan hewan marsupial itu kan aktifnya kan malam. Jadi kalau kita suka kasih buburnya tuh di malam. Nah, karena kita punya Joy di sini, jadi kita kasih sugar glider itu makan bubur itu 2 kali. Tapi yang yang sorenya itu kita lebih dikitin karena mubazir satu, dan mereka juga pasti molor dan gak akan makan banyak. Jadi yang kita lebih banyak porsinya itu di malam hari, seperti itu. Nah, jadi kalau biasanya sore hari kita suka kasihnya ke yang susu, yang campuran ada susunya. Jadi kita campurin susunya itu ke dalam bubur sun, karena di sini kayaknya nggak gitu doyan yang susu langsung. Jadi mereka sukanya ya dicampur ke bubur sun. Jadi kita campurin, karena bubur sun itu dicampur dengan susu kan nggak bakal awet. Jadi itu rekomen itu cuma boleh 4 jam. Habis itu setelah itu sih ya kalau bisa sih dibuang ya, 5 jaman sih nggak apa-apa lah. Nah, setelah itu dibuang. Nah, makanya itu kenapa kita kasihnya di sore hari untuk yang tambahan nutrisinya itu. Nah, kalau untuk malam hari biasanya kita nggak pakai campuran susu, jadi hanya bubur sun atau dengan dicampur dengan protein. Nah, madu itu selalu kita pakai ya, jadi vitamin gitu itu kita biasanya pakai di malam hari. Nah, seperti itu. Oke, sekarang aku mau bahas aku lupa, kita mau bahas selain bubur sun. Oke, kita bahas itu buah. Oke, buah itu harus ada. Jadi buah itu kalau kita di rumah itu, kita buah itu suka pakainya pir madu. Nah, apel. Nah, kalau apel sih memang kita pakainya sih agak mahal. Mereknya, kita mereknya itu Pacific Rose. Ya itu sih boleh diikutin, boleh enggak. Cuma kalau kita pakainya itu, karena kalau menurut dari yang penjual buah, Pacific Rose itu dari semua apel itu paling manis. Dan garing juga kan, gurih. Jadi kalau kayak apel envy juga boleh sih, kalau nggak salah itu juga manis kok. Nah, tapi kalau apel Fuji dari menurut yang jual, apel Fuji itu masih ada asamnya. Nah, sugar glider itu tidak dianjurkan untuk asam ya. Jadi lebih bagus sih cari yang manis. Kalau nggak salah sih dari breeder yang share, mereka pakainya apel Malang, tapi aku belum pernah pakai sih. Itu boleh aja diikutin ya, kita share aja sih. Oke, kalau boleh juga pir Korea seperti itu untuk buah. Terus kalau anggur tuh nggak boleh. Terus jeruk boleh, kalau kita di rumah pakai jeruknya tuh jeruk santang Birma. Jeruk lain juga nggak masalah sih, pokoknya yang penting intinya manis dan nggak boleh asam, nggak boleh pahit. Dan bijinya kalau kita biasanya dibuang. Seperti itu. Nah, makanya sebelum kita kasih ke sugar glider, kita baiknya diicip dulu ya sebelum kita kasihin. Nah, seperti itu.
Nah, pisang boleh gak? Ada yang nanya. Pisang boleh, tapi kalau kita kasihnya sedikit, karena kita jarang sih untuk di sini kasih pisang, karena pisang itu kan cepet hitam dan benyek. Nah, kita nggak gitu kasih. Nah, yang boleh itu, oh jeruk juga cuma boleh dikit ya, karena jeruk itu kan pasti gimana pun juga manisnya mereka ada mengandung namanya asam. Jadi jeruk itu hanya cuma boleh kasih dikit dan jarang, karena bisa mengganggu pencernaan kalau nggak salah. Itu dari sharingan breeder-breeder yang penghobi yang udah lebih pengalaman sih. Nah, seperti itu. Nah, kalau anggur kita nggak saranin. Pepaya boleh, melon boleh, semangka boleh. Nah, seperti itu. Untuk lebih jelasnya sih untuk buah-buahan, boleh dicek aja sih Google, ada banyak banget. Jadi kita lebih baik sih mempelajari dulu ya. Jadi jangan main langsung kasih. Oke, seperti itu. Nah, yang nggak boleh, harus ingat ya, ada makanan pantangan untuk sugar glider. Contohnya, kalau aku sih nggak rekomen. Nah, kemarin nih kan ada yang nanya nih, kak aku di rumah kasih makanan kucing, boleh gak apa enggak? Kalau aku sih pribadi nggak rekomen makanan anjing, makanan kucing, ya gimana pun juga kan makanan mereka pasti ada makanan khusus. Jadi bukan masalah makanan mereka itu murah, tapi kita harus lihat ini untuk jenis hewan apa gitu. Kayak kita contoh aja, kita pantang sapi tapi dipaksain makan sapi, mau nggak? Nah seperti itu. Kalau aku sih nggak rekomen ya, tapi kalau kalian mau coba ya silakan aja sih. Cuma ya kasihan aja sih kalau misalnya sugar glider jadi bahan eksperimen seperti itu kan. Ada juga yang kemarin nanya-nanya ke kita, kak kok sugar glider aku doyan banget kopi roti. Terus aku sih kaget ya. Terus aku bilang janganlah kasih seperti itu, kasihlah yang normal-normal, kan makanan mereka nggak susah kok yang dicari, yang makanan sehari-hari kita aja kalau emang misalnya nggak mau beli khusus. Terus kayak ngapain gitu kasih roti, dia bilang katanya pada saat kita makan sugar glidernya liatin terus katanya, jadinya mau dikasih katanya doyan banget. Oh my god. Capek untuk jelasinnya seperti itu ya. Aku cuma kasih saran, janganlah aneh-aneh kasih ke mereka, kasihlah yang pasti-pasti aja. Dibanding nanti kalau misalnya suatu saat nanti mereka tiba-tiba mati, nanti nyesel sendiri. Namanya kan sakit ya, sakit itu kan banyak yang nggak langsung muncul, mungkin nanti ditimbun lama-lama jadi penyakit seperti itu. Ada yang kasih kopi loh, yang beneran. Kafein itu salah satu yang sangat tidak dianjurkan untuk sugar glider. Nah, seperti itu. Dan biji-bijian juga nggak boleh. Sebenarnya ada banyak sih yang nggak boleh untuk sugar glider. Nanti boleh dicek aja menu-menu diet dia yang pantangnya itu nggak boleh apa aja. Itu ada lumayan sih, ada berapa biji. Tapi aku lupa-lupa ingat. Karena aku nggak pernah sih kalau untuk yang aneh-aneh seperti itu aku kasih ke sugar glider. Biasanya kita kasih yang pasti-pasti aja. Karena juga apaan sih ya beli yang aneh-aneh gitu. Ada yang kemarin juga ada yang share, aku kasih kornet. Aduh, sini ya liatnya ya. Ya seperti itulah. Dan tidak boleh yang namanya asin ya. Ingat, tidak boleh asin, micin, dan nggak boleh gula. Nah itu nggak boleh gula. Nah pemanis tambahan tidak boleh nih. No. Ya ingat tidak boleh. Makanya mereka cuma boleh yang alami-alami. Makanya yang normal-normal aja lah. Nah mereka ada yang tanya, mereka tuh perlu gak sih sayur? Nah kalau bagusnya sih sayur ada, cuma kalau nggak kasih juga nggak masalah. Kalau kita kadang kasih kok di sini. Kita di sini itu sayur itu seperti apa? Sayur itu ada banyak, jadi mereka tuh bisa namanya bikin. Kamu bisa kok di rumah bikin seperti labu kuning, nanti dibikin puree, atau misal labu dikukus aja, nanti kan udah agak lembek kasihin aja, tapi kasihnya nggak usah terlalu sering lah. Boleh timunnya kalau aku rekomen timun yang muda, jangan yang timun yang agak tua kan itu takut pahit kan. Nah kita beli aja timun yang muda seperti itu. Boleh wortel, nanti wortelnya direbus aja atau dikukus. Labu boleh, tomat kecil boleh, makanya yang manis seperti itu. Jadi ya sebenarnya sih nggak susah kok makanan mereka, cuma ya jangan aneh-aneh juga kasih, malah bukannya begitu lebih merepotkan, betul gak? Seperti itu menu diet mereka. Oke, aku sekarang ini mau share tentang snack-snack mereka. Ini yang menurut pengalaman aku yang aku pakai di rumah ya. Nah seperti ini.